Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala rasulillahilladzi biiqtida'i sunnatihi syarifah asbahna lil muttaqina imama. Fa salawatullahi alaihi wa salamuhu tam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumil mi'adi wa huwa amama wa ba'd. Yang kita banggakan, kita hormati dan kita doakan dengan segenap kebaikan Bapak Bupati kita, Bapak Dr. Insinyur Syafieddin. Mudah-mudahan beliau yang pertama senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan terima kasih. Beliau sudah standby tadi untuk menunggu. Dalam waktu yang sama beliau juga berkoordinasi diuji dengan satu musibah. Kita doakan semoga adik ipar beliau yang tadi disebutkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala iman Islamnya, diampuni dosa-dosanya, dan dikumpulkan dengan kedua orang tuanya dalam cahaya dan kebaikan. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kita hormati, kita banggakan Bapak Ketua DPRD atau yang mewakili. Kita juga disertai oleh Pak Dandim, perwakilan dari Polres, Forkompinda, Kajati, dan tidak lupa para tuan guru, ulama-ulama kita yang semoga Allah berikan tambahan ilmu dan menjaga supaya bisa membimbing kita dalam kebaikan. Bapak Ibu sehat semuanya? Adik-adik sehat di atas? Siapa yang hafal Quran? Oh banyak ya. Ini TBA ya. Masya Allah. Baik. Yang pertama, kita bersyukur bahwa hari ini kita masih dalam suasana bergembira dengan anugerah kemerdekaan untuk negara yang kita cintai, negara Kesatuan Republik Indonesia yang memasuki Dirgahayu ke-79. Yang kedua, khusus untuk warga Sumbawa Barat, juga momentum yang sangat bahagia karena dalam jangka waktu yang singkat, kurang lebih 2-3 bulan ke depan, di November tahun 2024, insya Allah juga akan memasuki hari jadinya yang ke-21. Ya boleh tepuk tangan ya. Nah, sekarang apa tuntunan dalam Al-Quran yang menjadikan satu daerah itu, bahkan satu negara bisa makmur, rakyatnya sejahtera, hidupnya sukses dan berkah sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata itu tidak cukup dengan amin dan tepuk tangan. Itu kita perlu keluarkan tuntunannya, kita keluarkan ayatnya, karena amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar pun, negara ini merdeka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan pesan undang-undang pun kita menjaga agama di pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.
Jadi kalau kita sekarang buat pengajian akbar di Masjid Agung Darussalam ini dalam rangka dirgahayu kemerdekaan dan menjelang milad Sumbawa Barat, maka salah satu bagian dari ibadah kita sebagai syukur dirgahayu itu adalah kembali belajar tuntunan agama dalam Al-Quran, bagaimana mengisi kemerdekaan dan milad untuk Sumbawa Barat yang kita cintai ini. Kita mulai yang pertama, karena Pak Bupati tadi sudah menyampaikan saya ini agak serius, maka kita mulai dengan yang serius dulu ya. Siap? Baik. 1. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 126, paling kanan sebelah bawah di mushaf tuh. Kita belajar doanya dulu. Saya ulangi, Quran surah Al-Baqarah ayat 126. Ini ijazah doanya dari Nabi Ibrahim. Beliau meminta kepada Allah supaya menjadikan satu negeri, satu daerah, satu tempat itu makmur, berkah dan bahagia seluruh penduduknya. Ibu kenal Nabi Ibrahim, Bu? Nah, kenal di mana? Saya Pak Bupati ini sudah keliling mengisi ceramah di beberapa tempat. Mohon izin Pak Ibu, cuma di Sumbawa Barat yang kenal Nabi Ibrahim. Tapi Ibu agak lumayan lah. Saya di Pekanbaru beberapa waktu lalu ada yang kenal Fir'aun. Saya tanya, kenal Fir'aun? Kenal. Langsung saya mau pulang tuh. Nabi Ibrahim, kakek buyut Nabi, kurang lebih 30 generasi ke atas. Kalau kita hitung-hitung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawam bin Nagur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Ya, coba ulangi itu. Ya, 30 generasi. Jadi sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 30 generasi, satu generasinya bisa ribuan tahun. Bisa ribuan tahun. 30 generasi sebelum Nabi Muhammad itu lahir, Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihi wassalam ditugaskan oleh Allah meninggikan kembali pondasi Ka'bah yang bangunannya sempat tersapu banjir di zaman Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh ada banjir besar, bangunan Ka'bah hancur, Bu, kena bagian banjir air bah itu. Sisa pondasinya. Pondasi dalam bahasa Arab disebut qawaid. Meninggikan itu bahasa Arabnya rafa'a yarfa'u, yarfa'. Maka di Al-Baqarah ayat 127, zaman Nabi Nuh selesai, ada periode sekitar 5 generasi ke Nabi Ibrahim, diperintahkan oleh Allah, Ibrahim tinggikan kembali pondasi Ka'bah itu sehingga menjadi bangunan utuh lagi. Maka Allah firmankan, diabadikan di Al-Quran, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaid minal bait wa Ismail. Dan ingat, pelajari, pahami, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan meninggikan. Jadi bukan membangun. Ya, yang bangun Ka'bah siapa? Yang bangun Ka'bah siapa? Nah, ada kitab namanya santri ini, ada kitab Akhbaru Makkah kalangan Az-Ziriqli, 2 jilid, sampulnya merah itu.
Di jilid pertama halaman 9 ya, paling kanan tuh di kitabnya, itu ada pendapat Ka'bah itu sudah jadi sebelum Nabi Adam turun. Di antara dalilnya Ali Imran ayat 96, inna awwala baiti wudi'a linnas. Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia. Jadi bukan manusia yang bangun, tapi dibangunkan untuk pusat ibadah manusia. Lalladzi bi Bakkata mubarakah. Adam turun, Ka'bah sudah ada. Zaman Nabi Nuh bangunannya tersapu banjir, tinggal pondasi. Zaman Nabi Ibrahim diperintahkan tinggikan lagi pondasi sehingga menjadi bangunan utuh kembali. Maka setelah jadi, Nabi Ibrahim siap membangun, melangkahkan kaki, pijakannya disebut dengan makom. Sampai sekarang daerah itu dinamakan dengan makom Ibrahim. Ada bagiannya. Insya Allah yang belum haji, belum umrah bisa disegerakan berangkat ya. Tidak cukup dengan amin, nabung tuh ya. Nanti begitu mau ke Ka'bah, setelah akan memulai lewat Hajar Aswad, tawaf, ada makam Ibrahim. Begitu akan memulai, dari samping kanan anaknya yang belum baligh Ismail alaihissalam datang membawa batu, menyampaikan kepada ayahnya. Kalau bahasa kita, ayah saya ingin bantu. Dalam bahasa Arab batu disebut dengan hajar. Kalau disusun jadi satu bagian disebut hijr. Kalau jadi ruangan disebut hujrah. Maka batu yang disusun Nabi Ismail di area Ka'bah yang sekarang kita lihat itu sekarang disebut dengan Hijr Ismail. Dulunya nyambung satu area Ka'bah, cuma di zaman Nabi nanti ada bencana, kemudian dibangun kembali. Area itu sengaja dibuat terbuka supaya yang ingin masuk Ka'bah tapi tidak ada kesempatan bisa sholat di area itu. Secara singkat, setelah Ka'bahnya jadi, dibangun dengan baik, maka beliau dan Nabi Ismail alaihissalam berdoa kepada Allah. Di antara doanya 4 permintaan doa, salah satunya doa tentang kemakmuran negeri. Ayat 126 kemakmuran negeri, ayat 127 kebaikan keturunan, ayat 128 menunjukkan kepatuhan, ayat 129 meminta khusus kelahiran Nabi Muhammad SAW di dekat area Ka'bah. Karena kita sedang dirgahayu dan menjelang milad Sumbawa Barat, maka kita hanya akan bahas ayat 126 saja. Ini kita belum mulai, ini baru muqaddimah ini. Yuk kita baca doanya. Wa idh qala Ibrahimu. Sebentar. Dan idh itu ingat, pahami, pelajari. Saya ulang ya. Ingat, pahami, pelajari. Mengingat itu kalau sudah pernah tahu, lupa, ingat lagi. Tapi kalau belum tahu, tak mungkin ingat. Maka Allah gunakan kata idh yang pertama untuk memberikan pesan. Kalau belum tahu, pelajari ini. Ada doa yang pernah dimohonkan seorang Nabi Khalilullah, kekasih Allah, yang dengan doa itu terkabul sampai melewati zamannya, sampai sekarang. Ini saya kasih rahasia ya Bu ya, ini antara kita aja nih. Ini sebelum doa ini tempatnya gersang, sulit menemukan sumber air. Biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Tumbuhan tidak tumbuh, batunya gersang, sumber air sulit didapatkan. Begitu didoakan oleh Nabi Ibrahim dengan doa ini, tiba-tiba ya Allah ya Rabbi, Masya Allah, yang tidak ada pohon pisang sampai sekarang pisang ada. Tidak ada pohon semangka, sekarang ada buah semangka. Bapak yang pernah haji, pernah umrah ke Mekah, ada semangka nggak? Ada pisang nggak? Ada kelapa nggak? Ada rambutan nggak? Oh, berarti belum pernah ke Mekah, nggak ada rambutan. Yang tidak ada jadi ada.
Nah, yang ingin tahu, yang belum tahu doanya, yuk cari tahu. Setelah tahu, yang kedua, pahami. Pahami apa maksud doanya, bagaimana mengamalkan doanya. Tahu doanya, pahami doanya, amalkan isi doanya. Kalau lupa, ingat-ingat, hadirkan kembali dalam kehidupan kita. Maka sekarang setelah tahu makna kita masuk ke dalam doanya. Wa idh qala Ibrahimu. Satu, ini boleh dipotong sampai sini. Kalau mau tafaul boleh dibuka dengan Ibrahimnya. Rabbi ja'al hadza. Boleh ikut. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Pak Bupati kalau mau dikhususkan ke Sumbawa Barat, boleh baladannya diganti Sumbawa Barat. Rabbi ja'al Sumbawa Barat baladan amina. Oke? Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats thamarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Cukup sampai sini dulu, nanti ujungnya baru saya terangkan kemudian. Satu, Rabbi ja'al hadza. Bapak Ibu sekalian, saya agak serius ya di sini. Mengapa kalimat doa seringkali menggunakan kata Rabb? Kenapa di sini tidak disebutkan Allahumma? Nama Allah ada berapa? Kurang lebih kalau mau dihitung dengan nama sifat melekatnya 99. Tapi yang dipilih dalam doa itu kebanyakan di Al-Quran selalu menggunakan kata Rabb. Doa yang paling populer, Rabbana atina fid dunya. Doa untuk orang tua, Rabbighfirli waliwa. Rabbana la tu'akhidna in nasina au. Kenapa menggunakan kata Rabb? Rahasianya ada di Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 172. Ada perjanjian. Ini kuncinya nih. Ada perjanjian setiap manusia sebelum terlahir ke dunia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau perjanjian ini kita jaga dan kita amalkan, maka Allah berjanji semua apapun yang kita butuhkan dan kita minta akan dikabulkan. Wa idh akhadha rabbuka. Nah, kalimat perjanjiannya menggunakan kata Rabb, mengambil sifat rububiyah yang berarti memberikan kebutuhan, merawat, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau ada dosa, menyembuhkan kalau sakit, memudahkan kalau sulit. Semua makna itu terkumpul pada satu kata, namanya Rabb. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Perjanjiannya kata Allah, setiap anak cucu Adam yang akan terlahir ke bumi, sejak dalam rahim aku ambil perjanjian. Satu saja. Apakah kalian aku menjadikan aku sebagai Rabb? Apakah kalian komitmen menjadikan aku sebagai Tuhan yang akan merawat kalian, mengampuni kalau salah, memaafkan kalau dosa, memberikan kemudahan kalau sulit, menyembuhkan kalau sakit? Maka ketika ditawarkan kalimat itu, kita langsung bersyahadat kepada Allah. Qalu bala syahidna.
Ini yang menjadikan, kata Nabi, semua orang baru lahir keadaannya suci karena sudah bersyahadat dalam rahimnya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tapi maaf, tidak semua orang yang sudah tumbuh hidup di muka bumi lahir ingat dengan makna Rabb ini. Padahal sudah ada perjanjian sebelumnya. Kalau kita mau menuhankan Allah, kalau kita beriman kepada Allah, mau beriman dengan baik kepada Allah, menyembah Allah, ibadah kepada Allah dengan baik, otomatis apapun yang diminta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang menjadikan setiap permintaan kita menggunakan kata Rabb, seakan-akan kita berkata begini, ya Allah, dulu engkau berjanji kalau engkau mau minta ya hambaku, minta aku berikan. Kalau hambaku sakit ingin sembuh, minta aku sembuhkan. Kalau hambaku susah ingin mudah, minta aku mudahkan. Sekarang aku ingin minta, aku sebut namamu sesuai dengan apa yang kau sebutkan dalam perjanjian itu. Karena Allah dalam perjanjian menggunakan kata Rabb, maka kita pun seringkali meminta kepada Allah menggunakan kata Rabb. Maka kalau kita ingin meminta Sumbawa Barat berkah, Sumbawa Barat itu makmur, Sumbawa Barat rakyatnya sejahtera, kalimat pertama yang dicontohkan Nabi Ibrahim dalam Al-Quran, munculkan lagi kata Rabb. Seakan-akan kita berkata, ya Allah, bukankah engkau telah berjanji, sekarang hamba memohon dan engkau pasti menepati janjimu. Itu satu ya. Rabbi ja'al hadza baladan. Ini maaf Pak Bupati ini, Pak Ketua DPRD, ternyata yang diminta pertama kali kalau ingin makmur kotanya itu bukan banyak tambangnya, bukan banyak dan luas pantai. Awas, hati-hati nih. Bukan banyak materinya, yang pertama diminta diajarkan di Quran, aman kotanya, aman kabupatennya. Sebab kalaupun kota ini, kabupaten ini kaya tapi tempatnya tidak aman, maka tidak nyaman kita berkehidupan di tempat itu. Di rumah tangga ibu harta banyak, mobil banyak, rumah mewah, tapi tidak ada ketenangan dan keamanan, enak tidak rumah tangganya? Gampang. Bu, ini nih, Bu, saya tanya ibu dah, ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah, kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang dan aman? Langsung dirama. Barusan bilang miskin. Kaya dan kenapa ketenangan itu penting? Ya sebab kaya pun tidak ada ketenangan, tidak akan nyaman berkehidupan. Itu sebabnya di rumah tangga kenapa sakinah lebih dulu daripada mawaddah. Mawaddah itu jamak dari kata maddah, kasih sayang yang muncul dari pemberian materi. Jadi kalau bapak ibu di rumah tangganya ingin nyaman, ingin tenang, ingin harmoni, satu tipsnya berbagi cinta dengan materi. Itu namanya mawaddah. Bapak lagi milad, ibu masakin masakan kesukaannya, itu mawaddah. Ibu lagi cemberut, ya, bapak kasih hadiah. Mama kok cemberut? Nah, kasih emas 2 kilo tuh. Nah, itu mawaddah Pak. Beres itu. Tapi mawaddah di Quran didahului oleh sakinah, karena kalau harta melimpah pun nggak ada ketenangan, nggak akan nyaman, tidak akan enak. Oleh karena itu, sampai ke level negara pun, kalau sumber daya alamnya banyak, hartanya banyak, hebat materinya, tapi hidupnya tidak tenang dan tidak aman, maka tidak akan pernah mendapatkan kenyamanan dalam berkehidupan. Maka dari itu yang pertama, awas, hati-hati. Doanya minta aman, setelah minta amalkan isinya. Hidup yang rukun,
Jangan saling mencela, jangan saling menjatuhkan, jangan saling mengejek, jangan karena jabatan ingin sama-sama kemudian mendapatkan jabatan saling menjatuhkan. Jangan karena urusan di masyarakat salah persoalan sedikit tiba-tiba saling melukai. Jadi ketika kita meminta, mustahil doa dikabulkan kalau tidak ada ikhtiarnya. Bapak minta, ibu minta, ya Allah luluskan anak saya dalam ujian, tapi anak ibu tidak pernah belajar, tidak pernah ikut ujian, lulus gak? Tidak. Kita minta aman, kita minta tentram, tapi masyarakatnya tidak pernah akur, tidak mau rukun, mustahil bisa tentram. Kenapa saya sampaikan bagian pertama ini? Karena akan terjadi, kata Nabi. Nanti yang disampaikan Nabi ini dirangkum oleh Imam Muslim, sanadnya tersambung pada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Perhatikan kalimatnya. Hadis ini berbicara tentang kondisi akhir zaman yang disebut dengan hadithul muflis, orang yang bangkrut saat di akhirat. Coba lihat ya. Perhatikan kalimatnya. Ini pertanyaan Nabi kepada sahabat. Atadrunal muflis? Tahukah kalian orang yang kelak di hari kiamat akan bangkrut itu? Kata seorang sahabat menjawab, al-muflisu ma la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, orang bangkrut menurut kami orang yang tidak punya uang 1 sen pun, tidak ada aset sedikit pun. Logis tidak? Betul tidak? Tadinya punya uang banyak, uangnya habis semua, bangkrut tidak? Tadinya punya kebun, tadinya punya banyak aset, tiba-tiba hilang, bangkrut tidak? Tapi kata Nabi bukan itu. Al-muflisu min ummati, kata Nabi, orang bangkrut yang mengaku umatku itu. Awas nih, awas. Nabi tidak menyebut umatnya Musa, tidak menyebut umatnya Isa, tapi ada orang mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW, disifati oleh Nabi bangkrut di akhirat kelak. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin, tandanya dia akan datang di hari kiamat dengan pahala solat yang banyak dia kerjakan. Oh, ternyata rajin solat. Satu, wasiyamin, rajin puasa. 3, wazakatin, ada juga yang gemar berzakat. Wah, ini agak aneh nih Pak Bupati ini. Orang bangkrut di akhirat tapi rajin sholat di dunianya, rajin puasa di dunianya, rajin juga zakat di dunianya. Cuma kata Nabi, wa ya'ti qad syatama hadza. Cuman sayang dia rajin sholat, tapi sholatnya tidak berubah dia menjadi lebih baik, malah dia senang mencela dengan sesamanya. Wa qadzafa hadza, senang saling menuduh dengan sesamanya. Wa akala mala hadza, kadang-kadang mencuri harta temannya. Awas. Wa daraba hadza, senangnya berselisih dengan kawannya, sampai puncaknya wasafaka dama hadza, ada yang menumpahkan darah dan menyebut nama Allah di dalamnya. Yuk kita bahas satu-satu nih. Saya tanya dulu ya sebentar nih, kira-kira di zaman ini yang Nabi sampaikan tadi terjadi tidak? Terjadi tidak? Ada orang mengaku muslim, kemudian dia sholat, tapi saat bersamaan mencela satu dengan yang lainnya, ada? Oh. Awas, ini saya kasih rumus dari Nabi nih ya. Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang baru sholat lalu mencela orang lain, itu pahala sholatnya langsung dipindahkan kepada yang dicelah, ditransfer, Bu. Kata ibu sebelah sana, saya tidak Ustaz. Bagus, tidak seperti ibu itu tuh. Oh, ibu itu mah sabar. Jadi kalau ada orang sholat di belakang imam, makmum, imamnya takbir waladhdallin amin, tiba kemudian sholat maghrib dia baca Yasin misal,
Ba'da salat mulai, oh imam dasar baru pulang dari Madinah, bacaan panjang bla 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 bla, itu pahala salat Anda dipindahkan kepada imam seketika.